Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa yang ini ya. Perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan nilai dari sudut-sudut istimewa. Di sini ada sudut. Nah, ini untuk tabel yang atas, untuk baris yang pertama itu adalah merupakan besar sudutnya, yaitu di sini sudut istimewanya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian untuk kolomnya yang ke sini, yang ke bawah, yaitu bentuk trigonometrinya. Kita tulis sin, cos, dan tangen saja. Nah, kemudian di sini nilai-nilainya di baris dan kolom yang ada di tengah ini untuk nilai-nilai. Misalkan seperti ini. Sin di sini alfa, alfanya kita ganti dengan besar sudut. Sin 0 berarti itu adalah 0. Sin 30 adalah setengah, itu 1/2. Sin 45 yaitu setengah akar 2. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Kemudian cos. Cos 0, 1, cos 30 derajat, setengah akar 3, cos 45 derajat, setengah akar 2, cos 60 derajat, setengah, cos 90 derajat, yaitu 0. Kemudian tan itu adalah hasil dari sin dibagi cos. Sin per cos. Nah, contohnya seperti ini, 0 dibagi 1, yaitu akan menghasilkan tangen dari 0 itu adalah 0. 0 per 1, jadi 0. Kemudian 0 tangen 30. Tangen 30 itu adalah sin per cos dari setengah per setengah akar 3. Itu menghasilkan 1/3 akar 3. Begitupun dengan 1 akar 3 dan ini tidak terdefinisi ya. Karena dari 1 dibagi 0. Jelas ya, sesuatu yang dibagi oleh angka 0 itu tidak akan terdefinisi. Nah, seperti itu. Nah, di sini perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa itu kalian harus hafal konsepnya. Ini sebenarnya untuk kuadran 1 saja. Nanti akan ada kuadran 2, 3, dan 4. Itu untuk sudut istimewanya. Hasilnya tetap sama, cuman mungkin dari negatif dan positifnya. Tergantung nanti kuadrannya ada di kuadran berapa. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, seperti ini. Sin 0 setengah, 1/2, 1/3, 1. Kemudian kalau cos itu adalah bukan kebalikan sin. Maksudnya nilainya itu ketika sin dari 0 ke 1. Berarti kalau cos itu dari 1 ke 0 itu hanya untuk mempermudah kita dalam memahaminya saja. Nah, ini perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kemudian selanjutnya ada perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, berelasi itu maksudnya sudut-sudut yang mempunyai nilai yang sama atau yang berelasi dengan sudut-sudut yang di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini konsep seperti ini dibuat hanya untuk memudahkan saja dalam memahami atau meringkasnya saja. Sebenarnya nanti ini ada penurunan rumusnya. Kenapa ini menjadi seperti ini ya? Ini hanya untuk memahami dan mempermudahnya saja. Nah, di sini perbandingan trigonometri sudut berelasi. Di sini ada sumbu X. Ya, sumbu X itu berarti yang horizontal, kemudian ini ada sumbu Y, ini ada koordinat kartesius. Di sini pusatnya titik 0 ya, seperti biasa. Kemudian ketika ke kanan berarti itu nilai X-nya adalah bernilai positif. Nah, ini makanya di sini X-nya bernilai positif. Kemudian Y-nya juga bernilai positif karena ini berada di ke atas. Nah, di sini terbagi ke dalam 4 bagian. Nah, di mana di sini adalah kuadran 1. Kemudian di sini ada kuadran 2, kemudian di sini ada kuadran 3, kemudian di sini ada kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran ya. Nah, di mana per kuadrannya itu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Maksudnya, nah, di sini kuadran 1 itu yaitu nah seperti ini.
Seperti yang sudut-sudut istimewa yang tadi di atas. Kuadran 1 itu yaitu dari 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Itu ada di kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu ada di 120, 135, di sini 150, kemudian 180. Itu ada kuadran 2. Di kuadran 3 ada 210, 225, 240, dan 270. Nah, itu kuadran 3. Kemudian kalau kuadran 4 yaitu 300 dari 300, 315, 330, dan 360 itu adanya di kuadran 4. Nah, di sini ada keterangannya di mana ini X, Y maksudnya kuadran 1 itu tempatnya yaitu ketika ada di sumbu koordinat kartesius itu sumbu X-nya ya, sumbu X-nya yang ke sini nih itu kan adalah nilai yang positif. Makanya di sini X-nya positif. Kemudian Y-nya juga ke sini yaitu Y-nya juga positif, makanya di sini ditulisnya X, Y. Kemudian yang sebelah sini, dari titik pusat 0 ini, kita beralih ke kiri. Kalau ke kiri berarti nilainya adalah X-nya negatif, makanya di sini ditulisnya adalah negatif X. Kemudian kalau ke atas berarti positif ya, Y-nya berarti itu adalah Y, makanya di sini min X atau negatif X, Y. Kemudian di bawah berarti antara ini dengan ini. Ini tadi dari sumbu X-nya yaitu bernilai negatif. Karena di sini negatif X. Nah, Y-nya juga ini ke bawah berarti nilainya adalah negatif. Maka di sini juga ada negatif Y. Maka negatif X, negatif Y. Kalau kuadran 4 berarti posisinya antara garis ini dengan garis yang ini. Garis yang ini berarti nilai X-nya adalah positif. Kalau garis yang ke bawah nilai Y-nya adalah negatif. Nah, maka di sini X-nya positif, negatif Y. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian di sini apa? Ada lambang positif atau lambang tambah di sini maksudnya adalah nilai yang positif. Nah, ketika di kuadran 1, nilai sin, kostan, kosekan, sekan, dan kotangan itu memiliki nilai yang semuanya adalah positif. Jadi ketika misalkan ditanya sin 30 hasilnya adalah setengah, berarti setengahnya itu adalah nilainya yang positif. Kemudian sin 45 juga setengah akar 2 berarti nilainya adalah positif. Kemudian ketika ditanya nilai dari kosekan 30, nah berarti hasilnya juga adalah positif. Misalkan berapa kosekan 30? Kosekan 30 itu adalah kosekan itu kebalikan dari sin ya, berarti 2/1, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, berarti itu adalah positif. Kemudian kalau sebelah sini, yang positifnya itu hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosek. Berarti selain sin dan kosek, itu nilainya adalah negatif. Misalkan di sini, sin dari 120, maka nilainya adalah positif. Kalau misalkan yang ditanyakannya bukan sin dan kosek seperti cos. Cos dari 120 berarti itu nilainya adalah negatif. Karena berat di kuadran 2. Karena 120 ini ada di kuadran 2. Jadi kalau ditanyakannya nilai 120, 135, 150, dan 180 berarti itu ada di kuadran 2. Berarti kalian harus tahu apa saja yang positif. Yang positifnya itu ketika sin dan kosek. Jadi kalau bukan sin dan kosek yang ditanyakannya itu hasilnya negatif ya. Misalkan di kuadran 2 itu berarti 120 itu berelasi dengan 60 ya. Berarti sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Nah, kalau sin itu positif di sini. Tetap sama berarti ketika ditanyakan sin 120 itu hasilnya 1/2 akar 3. Karena nilai sin dan nilai koseknya adalah positif. Misalkan kita ambil cos. Cos dari 30. Cos dari 30 itu, cos dari 120. 120 itu berelasi dengan 60 kalau di kuadran 1. Nah, berarti 120 itu samanya dengan 60 relasi. Nah, berarti 1/2. Karena adanya di kuadran 2, 120, berarti kalian pakai negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 1/2.
2. Begitu. Sama, ini juga di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 yang positifnya itu ketika tangen dan kotangen. Jadi selain yang ditanyakannya tangen dan kotangen, itu hasilnya adalah negatif. Nah, kalau di kuadran 3. Kemudian kalau di kuadran 4, ini yang positifnya hanya cos dan sekan. Jadi selain cos dan sekan, kalau ditanyakannya yang kuadran 4, yang 30, 315, dan 330, 360 juga, berarti itu nilainya adalah negatif kalau selain cos dan sekan yang ditanyakannya. Nah, kemudian ini untuk mempermudah kalian memahami sudut-sudut yang berelasi itu, yang nanti hasilnya itu sama, tapi tergantung kuadrannya ya. Nah, di sini kalau 0 itu dengan 180, nilainya samanya dengan 360. Berelasinya, bukan sama, tapi berelasinya. Kemudian kalau 30 dengan 150, dengan 210, dan dengan 330. Kalau 45, 135, 225, dan 315. Kalau 60, 120, 240, dengan 300. Kalau 90 itu dengan 270. Nah, ini adalah sudut-sudut yang berelasinya. Jadi begini contoh misalkan ya. Kita akan bikin contoh misalkan ketika yang ditanyakannya adalah apa? Cos dari 210 derajat. Oke, berapa cos dari 210 derajat? Nah, lihat. Di sini 210 itu adanya di kuadran mana? 210 nih. Ini. 210 itu adanya di kuadran 3. Berarti kalau di kuadran 3, hanya tangen dan kotangen yang positif. Berarti di sini apa yang ditanyakannya adalah cos. Berarti kalau cos adalah negatif. Tulislah di sini terlebih dahulu negatif. Karena di sini yang positifnya hanya tangan dan kotangan ya. Nah, kemudian 210 kira-kira ini berelasinya dengan apa? Nah, lihat di sini 210 berelasinya dengan yang di kuadran satunya yaitu dengan 30. Nah, berarti kalian lihat cos 30. Cos 30 yaitu 1/2 akar 3. Nah, maka di sini cos 210 juga adalah 1/2 akar 3. Nah, gitu. Tapi di sini negatif karena ini adanya di kuadran 3. Nilai cos ada di kuadran 3 itu berarti menghasilkan nilai negatif. 210 itu samanya atau berelasinya dengan berapa? 210 nih. 210 itu di kuadran satunya adalah berelasi dengan 30. Maka kalian lihat aja cos dari 30. Cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Maka cos dari 210 negatif 1/2 akar 3. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan sekarang dari contohnya misalkan sin dari 300. Oke, sin dari 300. Sin dari 300 mana? Oke, sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat. Pertama, 300 itu ada di kuadran berapa? Kuadran, nah ini 300 nih. Nih, 300 ya. Berarti adanya di kuadran 4. Berarti kalau kuadran 4, nilai cos dan sekan yang positif. Berarti ketika ditanyakannya sin, hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian 300 berelasi dengan mana? Ke sini mana 300? Oh, ini sama. 300 sama dengan 300. Mana 300? Nah, ini ya. 300 itu samanya dengan kuadran satunya ada di 60. Berarti kalian carilah sin 60. Nah, di sini kita berarti taruh negatif dulu ya. Karena di sini 300 itu ada di kuadran 4. Hanya cos dan sekan. Berarti 60
ini berelasi dengan 60, berarti sin dari 60. Sin dari 60 adalah negatif 1/2 akar 3. Nah, berarti nilai dari sin 300 itu adalah negatif 1/2 akar 3. Nah, sekarang misalkan contohnya adalah tan dari 270. Oke. Tan dari 270 berarti mana tangen 270? Nah, di sini 270 itu ada di kuadran berapa? 270 nih. Ini berarti termasuk kepada kuadran 3, oke? Kuadran 3 itu di sini tangen. Nah, tangen di kuadran 3 nih. Tangen dan kotangen itu positif, berarti di sini nilainya adalah positif. Tidak usah ditulis negatif. Ya, berarti kalau positif. Kemudian 270 berrelasi dengan 270 berrelasi dengan 90. Berarti kalian cari tahu tangen 90. Tangen 90 adalah tidak terdefinisi. Berarti tangen 270 derajat juga, yaitu tidak terdefinisi. Seperti itu. Begitupun ketika yang ditanyakannya adalah kosekan, kotangen, sekan. Ya, kalau misalkan kosekan berarti kebalikan dari sin nilainya. Kalau misalkan 1/sin, kalau ke kotangan berarti kebalikan dari tan, yaitu dari 1/tan. Kemudian kalau sekan itu kebalikan dari cos, ya, dari 1/cos. Nah, ini untuk sudut-sudut berelasi. Bisa dipahami kan? Semoga bermanfaat untuk kalian, ya. Terima kasih.